Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama OWL Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pasar Gaib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Apa sih pasar gaib itu? Apa beneran ada? Masa iya Bang Sajin punya pasar juga? Punya mall nggak? Terus apa yang dijual sama jin coba? Salam. Maaf kalau lama buat kisahnya. Ada sedikit kisah yang ingin aku tulis saat ini tentang pasar gaib. Kejadiannya juga belum lama banget, ya paling sekitar 5-6 bulan yang lalu. Jadi awalnya melihat pasar gaib itu sebenarnya sudah lama. Ketika aku sekolah taman kanak-kanak atau TK. Aku sempat TK di Jawa Tengah, lalu sekolah selanjutnya di Jakarta. Waktu di sekolah TK, aku dengar banyaknya suara kerumunan seperti layaknya pasar. Sampai guru ngajar pun nggak terdengar suaranya. Ditambah suara murid yang lain sibuk bermain. Dalam 6 bulan mungkin, semua pelajaran yang diajarkan guru nggak pernah masuk di otakku. Dikarenakan bisingnya suara-suara nggak jelas, kadang suara gamelan dan yang lainnya. Entah aku yang bodoh atau gimana, setiap diajarkan guru nggak masuk dalam pikiran. Hati ini berkata, aku pengen pergi dari sini, tempatnya serem, nggak mau tinggal di sini. Cuma karena aku takut dan nggak berani ngomong sama kakek, jadi hanya aku simpan sendiri. Dan di puncaknya itu ketika guru mengajak muridnya keluar, tepat di belakang sekolahku itu ada tanah lapang untuk bermain bola. Dan disitulah titik dari suara-suara bising. Yang diingatanku, ada beberapa orang masih menggunakan pakaian layaknya seperti zaman kerajaan. Banyak juga yang sedang memikul benda-benda pakai kayu rajutan. Karena saking fokusnya, aku melihat orang-orang aneh, jadi nggak tahu kalau dipanggil guru. Dijewerlah kupingku karena tidak mendengar teriakan guru. Tapi pandangan tetap menuju ke arah mereka, karena waktu dulu aku mikirnya itu orang aneh lagi rame-rame ngumpul di tengah lapangan. Tapi ada dua sosok yang bikin aku shock. Yang satu hitam berbulu, yang satu lagi berbentuk ular, tepat di ujung semak-semak. Nah, yang sosok ular ini aku bidik dan aku ukur dengan tangan, karena jaraknya jauh. Tapi kok aneh, ularnya gede banget. Kalau sosok hitamnya malah nggak terlalu takut. Karena di rumah nenek juga sama seperti itu. Cerita genderuwo di rumah nenek sudah aku buat tempo hari. Kemudian kedua sosok itu langsung melihatku dan mendekat. Dari jauh kelihatan kecil, pas udah deket bentuk kedua sosok itu gede banget. Mana mukanya nggak ada bagus-bagusnya. Dan dari situ aku fobia sama ular. Entah ular beneran maupun ular siluman. Saat sosok itu mendekat, kemudian aku langsung lari ke rumah nenek dan gak mau berangkat sekolah, pengen balik ke Jakarta. Lagi pula aku berangkat dan pulang ke sekolah TK sendiri, gak ada yang nganterin. Setelah kejadian tersebut langsung dijemput orang tua dan mengajak aku kembali ke Jakarta. Waktu pun terus berputar, hingga saat ini aku buat kisahnya. Karena rasa penasaranku tinggi soal orang-orang aneh di tempat sekolahku dulu. Jadi aku coba menguaknya sendiri. Tanpa Abdul dan Fajar. Kenapa nggak sama mereka aja, kan seru. Abdul sama Fajar cuma pengen menguak di dataran tinggi saja. Kalaupun ada hal-hal yang menantang lainnya pun, itu masih di sekitaran Jakarta atau di kota-kota besar yang gampang buat tidurnya. Kalau di rumah nenekku yang di Jawa Tengah, juga paling cuma mampir sebentar. Lagi pula aku takut membahayakan mereka berdua.
Teman gak ada. Mau keluar rumah juga sama siapa? Oh iya, baru ingat. Aku berinisiatif untuk nyoba ke sekolah TK aku dulu. Nyoba pergi ke sana sendiri di malam hari. Setapak demi setapak aku langkahkan kaki menuju ke sana. Perlahan kulangkahkan kaki, tiba-tiba ada yang lewat dari belakang. Dengan wujud manusia pada umumnya yang sedang memikul sesuatu di pundaknya. Sontak aku terkejut. Deg-degan dibuatnya. Mana main nyelonong aja itu makhluk, nggak permisi dulu. Giliran gua aja kalau lewat ke tempat mereka disuruh permisi dulu, dasar setan. Tapi ketika sosok itu melewatiku, suara-suara dan sosok yang lain pun makin terlihat. Mereka tepat di tengah-tengah lapangan bola di belakang sekolah. Rame amat kayak pasar, ucapku dalam hati. Ya emang pasar sih, menurut mereka. Aku mikirnya gini, apa aku terkena ilusi pandangan atau memang benar itu adanya? Bahwasanya ada istilah pasar gaib. Karena lebih baik mengetahui sendiri dibanding katanya, maka dari situlah aku nyoba menguak hal tersebut. Kemudian, aku coba ikuti alurnya mereka, mencoba mendekati salah satu dari sosok tersebut dengan sangat berhati-hati. Kisanak mau tukar ini dengan apa? Kenapa Kisanak diam saja? Ini kamu ambil, nanti kamu tukar dengan barang milikmu. Aku hanya diam memandang sosok tersebut, karena memang aku tidak mempunyai barang untuk ditukar olehnya. Ada juga beberapa makhluk yang seperti sedang berjualan dengan cara barter barang kepunyaannya masing-masing. Yang terlihat memang ramai, seperti manusia pada umumnya. Lah, gua punya apaan? Masa mau nuker sama HP? Kan gak mungkin. Di lain sisi, di dekat lapangan bola itu ada talangan air besar. Tong biru yang berukuran besar, dan di situ sosok genderuwo berada di sana. Tapi aku nggak lihat siluman ularnya. Apakah ada hubungannya genderuwo sama makhluk yang seperti manusia tersebut? Itu yang ada di benakku. Kisanak, Kisanak, kenapa diam? Kisanak your head, ucapku dalam hati. Sedikit cerita dulu, dan ini barusan terjadi sebelum menulis kisah ini. Ada tetangga bilang bahwasanya pernah melihat sosok Gundi di daerah yang aku tulis ceritanya sekarang. Sekitar 1 minggu yang lalu, beliau sedang iseng keluar rumah nyari rokok di Alfamart. Setelah pulang dari sana, beliau melihat di sekitaran sekolah TK-ku. Ada segelebat bayangan hitam di pinggir jalan yang ia lewati. Kemudian sosok itu langsung terbang ke atas pohon kelapa. Yang dia pikir itu hanyalah halusinasinya saja, tapi setelah sampai di rumah, badan beliau jadi terasa berat. Mungkin karena shock atau mungkin karena sosok itu ingin merasuki tubuhnya. Beliau berbicara pada saat aku ingin mengambil foto di area tersebut. Tatapanku tetap fokus pada kedua sosok itu saja, sementara orang-orang yang berkerumunan, kuacukan saja. Ya, karena mereka bukan objek menarikku. Karena aku yakin mereka hanyalah ilusi semata, sedangkan dalangnya adalah salah satu dari kedua sosok tersebut. Kemudian sosok yang lain mendekat. Kisanak, kamu mau mencoba yang ini? Enggak Pasanak, saya nggak punya barang untuk ditukar, ucapku sedikit kesal. Sosok itu membuka bajunya dan terlihat banyak batu-batu yang bercahaya yang menempel di dadanya. Baju zaman dulu itu kayak baju kesenian daerah. Ya memang baju zaman kerajaan. Ini jenis apaan lagi coba? Ucapku dalam hati. Aku membukukan badan dan mengambil sehelai daun. Kenapa kau ambil daun? Karena seperti di film horor, jin ngasih barang palingan juga barangnya jadi daun. Jadi sekalian aja aku kasih daun juga itu jin. Lagi pula aku nggak nyimpen barang gituan. Kemudian kupilih salah satu dari batu yang bercahaya di dadanya. Lalu kutukar dengan daun. Pak, saya pilih yang ini, tapi saya hanya punya ini. Silakan Kisanak, ambil dan pilih sendiri. Ada yang aneh pada saat itu. Semakin aku berbaur dengan ilusiku, maka semakin dalam aku larut dalam dunianya. Seolah aku benar-benar berada di alam mereka, berada di area mereka. Dan itu terlihat seperti di siang hari yang pada dasarnya aku datang ke sana tengah malam. Gak bisa balik, bisa bahaya nih, ucapku dalam hati.
Tapi aku nggak kehabisan ide. Kugigitlah tanganku agar aku tersadar dan terlepas dari rasa halusinasi. Tidak lama pandangan sekitar pun mulai gelap, yang berarti aku kembali sadar. Andai telat sedikit saja, sudah pasti mereka mengajakku ke alamnya. Kemudian kulangkahkan kaki menuju ke rumah, karena takut terjadi sesuatu di sana, dan aku sudahi rasa penasaranku untuk hari ini. Lalu soal batu yang kupilih tadi, sudah kubuang di alam mereka. Dengan sengaja aku lepaskan genggamanku. Aku berniat untuk kesana lagi, karena hanya ingin tahu apa tujuan kedua sosok itu. Dari sini aku bisa menyimpulkan bahwa tempat tersebut hanya dihuni beberapa makhluk saja. Sedangkan sosok-sosok jin yang menyerupai manusia itu hanyalah ilusi semata. Hanya jin yang berkekuatan besar yang bisa memanipulasi pandangan manusia. Tapi ada juga tempat yang sama seperti itu, yang dihuni berbagai makhluk, berkerumun layaknya pasar gaib. Beberapa hari kemudian nyoba ke sana lagi, tapi kali ini manggilnya Kisanak lagi, melainkan Mas Kakak. Soalnya udah beda makhluk. Di hari berikutnya aku disuguhi oleh beberapa sosok dengan raut wajah keriput rada tua. Lumayan serem juga, namun berpostur tubuh kecil dan itu bergerombol. Mirip tuyul, tapi bukan tuyul. Kalau aku nyebutnya sih kurcaci seperti di film-film. Aslinya nggak pendek, cuma agak sedikit membungkuk kalau jalan. Susah jelasinnya, tapi ya begitu sekiranya. Kalau ngomong kayak tikus curut, berisik, karena memang mereka suka bergerombol. Ya, karena jenis-jenis aneh seperti itu biasanya ada di daerah dataran tinggi atau di pegunungan. Nggak pernah lihat seperti yang kayak gitu kalau di Jakarta, atau mungkin aku kurang update soal jin. Soalnya jinnya nggak pernah update status di sosmed, jadi aku nggak tahu. Langkah awal sudah disuguhi sosok seperti itu, dengan cara mengumpat dan suara berbisik-bisik sambil mengamatiku. Mau pulang udah nanggung jalan ke sana, tapi kalau dilanjut takut kenapa-napa. Aku mikirnya mungkin orang kerdil itu yang nyamar jadi manusia, yang seolah seperti berjualan atau sedang barter barang kemarin. Sesampainya di sekolahan, sepi, sunyi, senyap, dan gelap. Hanya suara-suara serangga yang menemani malamku. Suara sosok kerdil pun sudah tidak terdengar. Pasti ada yang mau ngagetin nih, ucapku dalam hati. Hanya bermodal senter dan sebatang kayu untuk berjaga-jaga sambil mengamati tong biru besar, dan ada juga sumur tua yang tidak terpakai, jaraknya tidak jauh dari sekolah. Gak lama kemudian, datang orang dengan baju lusuh duduk di pinggir gawang. Ini orang gila apa jin? Malam begini keluyuran. Deketin jangan, deketin jangan, deketin jangan, dalam hati. Lalu aku senter mukanya dari kejauhan sambil perlahan didekati. Lebih serem ketemu sama orang gila dibanding jin. Kalau orang gila ngamuk kan bahaya, bisa main fisik. Aku malah ngarepin itu orang di tubuhnya ada darahnya. Kalau ada darahnya berarti jin. Kalau nggak ada darahnya, mending pulang ke rumah. Dan harapanku benar, di samping mukanya ada borok, setengah mukanya hancur, bagian tubuhnya juga penuh luka menganga. Ini Korin, syukur deh bukan orang gila. Paling yang gila ya aku, malam-malam keluyuran nyari demit. Tolong saya mas, tangan saya nggak ada. Tolong saya mas, saya kesepian. Tolong saya mas, carikan tubuh saya yang hilang. Nyusahin amat sih hidup lo, ucapku dalam hati. Sosok itu kemudian berdiri. Nggak usah deket-deket, bukan muhrim. Udah, diem-diem di situ aja. Aslinya takut, tapi ya mau gimana lagi. Rasa kasihanku muncul dengan sendirinya, karena aku nggak tegaan orangnya. Iya, nanti saya doain mas, tapi nggak usah ngikutin. Saya janji bakal doain. Nggak bisa nyariin tubuh masnya yang hilang. Itu Korin nyasar di sini apa gimana? Aku nggak tahu. Atau memang udah lama di sana. Pas lagi liatin Korin, ada 2 bola api menyala di dekat tong biru. Nah, itu gundinya baru nongol. Tidak lama datang lagi beberapa sosok, dari yang wujudnya kecil sampai wujudnya segede pohon kelapa. Mampus dah gua, ucapku dalam hati. Sudah kesekian kalinya aku selalu dirubung sama sosok-sosok jin. Hanya pasrah
dan hanya bisa berdoa semampunya dalam hati. Meski mereka tidak melukai secara frontal, hanya menggertak dan hanya menakuti manusia pada umumnya, tapi tetap saja ada rasa takut di dalam diri. Aku tahu mereka tidak suka dengan kehadiranku di sana. Seolah aku mengusik ketenangan mereka. Mereka tidak ingin aku mencampuri urusan sosok tersebut. Agar orang-orang di sekitar itu percaya bahwa di sini adalah tempat atau titik dari pasar gaib. Yang sebenarnya aku hanya penasaran di tempat itu, mengingat pada saat sekolah di sana. Tapi setelah mengetahui bahwa itu adalah trik dari mereka, supaya mereka dapat makanan gratis dari penduduk sekitar dengan cara seperti yang dukun lakukan. Membakar menyan, dupa, beserta kembang-kembangan lainnya. Ya memang aku gak bisa menyalahkan manusia juga, karena penduduk sekitar juga ingin hidup tentram, terutama tanpa ada gangguan dari sosok astral di sekitarnya. Setelah sosok Gundi dan lainnya muncul, aku coba berjalan mundur secara perlahan. Tapi jalannya salah, malah mundur mendekati rimbunan semak-semak. Andai saja aku jalan ke arah sekolahan, mungkin sudah bisa langsung kabur dan kembali pulang ke rumah. Pas lagi jalan mundur, sudah ada sosok kerdil itu terdengar di semak-semak. Wah, dikelilingi nih. Lalu aku jalan pelan-pelan ke arah gawang sepak bola, meski masih ada Korin yang duduk di sana, sampai puyeng ngelihat depan belakang, kanan dan kiri. Dalam keadaan seperti itu, aku masih sempat berpikir, andai ada lu berdua, mungkin gua gak setakut ini, Jar, Dul. Badan juga sudah mulai terasa berat, ditambah dada terasa sesak, hingga mengeluarkan sedikit darah dari mulut. Mungkin karena bentrokan energi dari sosok astral, atau akunya yang gak kuat menahan energi yang sangat besar dari sosok penguasa sekitar. Di samping itu, mereka juga belum berada di alam manusia, yang memudahkan mereka untuk mengeluarkan energi besar dibanding mereka berada di alam manusia. Pundak berasa ngangkat beras 30-50 kilo mungkin. Kemudian aku membungkukkan badan di tanah, lalu dari semak-semak muncullah siluman ular. Mau apa kau datang ke sini? Mau cari mati kau, wahai anak manusia? Aku hanya diam dan menahan rasa berat yang ada di pundak. Sosok ini mungkin mempunyai energi negatif yang sangat tinggi. Mau berdiri saja susahnya minta ampun. Semakin aku lawan rasa beratnya, maka semakin banyak aku mengeluarkan sekucur darah dari dalam mulut. Wah, rintikku. Panggil temanmu, aku habisi sekalian. Kemudian badan berasa seperti digebuk sama ban mobil. Tapi aku gak jatuh tersungkur, gak sampai 1 meter terpental. Cuma terlentang tubuhku menghadap ke langit. Kemudian sosok Gundi yang berada di tong biru itu mendekat. Jangan coba mengusik ketenangan kami di sini, anak tengik. Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Badan berasa lemas semua, cuma mata doang yang bisa nengok kiri dan kanan. Ada salah satu sosok kerdil mencoba menarik kaki, sementara sosok Gundi nyoba untuk masuk ke ragaku. Hanya saja aku tahan terus, nyoba untuk menolak agar sosok Gundi enggak bisa masuk. Yang aku takutkan itu, ketika sosok Gundi masuk ke ragaku, dia malah ngelakuin yang enggak di ragaku ini, entah melukai diri ataupun melakukan yang membuat diriku sendiri celaka. Enggak bertahan lama, seolah jiwaku dipendem di ragaku sendiri. Sosok itu berhasil menguasai ragaku seutuhnya. Cuma gelap doang, sama terdengar samar-samar suara dari sosok Gundi menggerak. Pas sadarnya itu, ada 3 atau 4 orang lagi nyiram air ke mukaku. Mana dingin banget airnya. Alhamdulillah akhirnya sadar juga, ucap salah satu dari mereka. Masnya kok bisa ada di sini? Aku cuma diam, karena kepala juga berasa pusing banget, ditambah badan pegel semua. Setelah sedikit sadar, ternyata aku bersender di bawah tong biru, nyoba membangkitkan badan dan berniat untuk pulang ke rumah. Pak, tunggu sebentar ya, saya mau ambil senter saya. Aku berjalan menuju gawang, karena senterku masih menyala di situ. Setelah ku ambil senter dan jalan menuju bapak-bapak itu. Lah, kok nggak ada? Pak, kemana itu orang? Wah, nggak beres. Entah aku dipermainkan atau memang ada jin lain yang mencoba menolongku di sana. Aku pun nggak sadar
kalau yang nyadarin itu adalah sosok jin juga. Soalnya kepalanya juga masih puyeng gak karuan. Anak manusia, beruntung kau ditolong mereka. Ingat ya, jika kamu mengusik kami lagi, maka celakalah kamu. Pergi dari sini secepatnya. Tanpa kata, aku langsung jalan menuju ke rumah dengan kondisi tubuh yang sempoyongan. Berangkat ke sana rapi, pas pulang kayak gembel. Baju kotor semua, muka banyak debu, di bibir juga ada sedikit darah mengalir. Belum sampai di kamarku dan masih di depan rumah, aku tidur di luar, di teras rumahku, karena gak kuat lagi untuk jalan. Sampai saat ini kutulis pun dada masih suka sakit, apalagi pas di dekat tulang ekor. Andai aku punya kekuatan doa, mungkin sudah aku kalahkan mereka. Hati ini masih ingin kembali ke sana, tapi ada yang berbisik, "Jangan, kamu bukan siapa-siapa." Ya, memang, aku bukan orang yang memiliki kekuatan supranatural, dan itu hanya sebatas penglihatan saja. Tidak cukup tameng dalam diriku, hanya bermodalkan nekat saja. Andai saja ada orang yang beraninya nggak nanggung-nanggung, mungkin aku ajak dia untuk menguak sosok yang ada di sana dan untuk membenarkan sama apa yang ingin aku sampaikan ke warga sekitar. Kalau itu hanyalah sebuah trik dari kekuatan penguasa jin yang ada di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.